Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatu TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatu TV dimanapun anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga masih bisa bertegur sapa kembali melalui program live interaktif Fatu TV yang insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustaz Musyaffa' Ad-Darini hafizahullahu ta'ala, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz Musyaffa' Ad-Darini di kediaman beliau Kudus. Ya, bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Mudah-mudahan antum dan tim juga, Allahumma amin. kaum muslimin dan kaum muslimat baik-baik semuanya. Allahumma amin. Baik, Ustaz, kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama lebih kurang 1 jam mendatang nantinya, Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatu TV. Insyaallah. Baik. Siap. Ya, sebelum kita mulai program live interaktif Fatu TV pada kesempatan kali ini, selalu kami mengingatkan bahwasanya program live interaktif Fatu TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullahu ta'ala. Tentunya ya, pertanyaan-pertanyaan seputar konsultasi Islam, dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ustaz Dr. Musyaffa' Ad-Darini bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 082170006087. Ya, nomor layanan tersebut melalui WhatsApp call. Ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Musyaffa' Ad-Darini bisa menghubungi nomor layanan kami di nomor 082170006087. Ya. Kemudian, tak lupa pula kami ingatkan kembali bagi para pemirsa Fatu TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini ke nomor rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatu TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita telah membuka layanan interaktif kita, dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa menelpon nomor layanan live interaktif Fatu TV. Tapi sepertinya masih belum terhubung dengan penelpon kita pada kesempatan kali ini. Karena itu kita akan mengoptimalkan waktu untuk kemudian membacakan pertanyaan yang telah masuk ke website Dewan Redaksi. Tapi Ustaz, kita mulai dengan pertanyaan dari Arif Ahmad Firdaus di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Beliau bertanya tentang definisi dari, mohon maaf Ustaz, kami ulangi sekali lagi, pertanyaan dari Dendi Sadewo di Jawa Barat, Kota Depok. Beliau bertanya, apa definisi dari tolong menolong dalam kemaksiatan? Apa kategori, ciri-ciri, batasan sehingga suatu perbuatan masuk ke dalam kategori tolong menolong dalam maksiat? Bagaimana cara mengidentifikasi jika suatu perbuatan termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan? Contohnya seperti menyediakan asbak untuk perokok, menjual makanan kepada pegawai bank, atau membeli produk KW misalnya. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu
'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sampai kalian tolong menolong dalam dosa dan kezaliman. Tolong menolong, ya, kita dalam bahasa kita pun sangat jelas ya. Jadi saling bantu membantu dalam keburukan, dalam kezaliman, ini tolong menolong dalam keburukan. Saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, ini tolong menolong. Kerjasama dalam melakukan sesuatu atau dalam mewujudkan sesuatu, ini tolong menolong. Ada tolong menolong yang dimaksudkan, ada tolong menolong yang tidak dimaksudkan. Ya. Seperti misalnya ada orang yang jual nasi, jual makanan. Kemudian ada orang datang ke situ untuk membeli makanan dia. Setelah dia makan, orang ini melakukan kemaksiatan. Kalau dilihat dari sisi bahwa dua orang ini saling tolong menolong dalam keburukan, jawabannya iya. Karena keburukan yang terjadi itu dilakukan setelah makan di tempat atau di warungnya dia. Namun kalau dilihat dari sisi bahwa orang yang menjual makanan itu tidak berniat menolong orang tersebut untuk melakukan keburukan, maka jawabannya iya. Tidak ada tolong menolong dalam keburukan di sini. Karena yang menjual tidak bermaksud menolong orang tersebut untuk melakukan keburukan. Dan makan, ya, kebutuhan banyak orang. Bukan hanya kebutuhan orang itu saja. Bukan hanya kebutuhan orang yang ingin keburukan saja. Orang yang ingin kebaikan pun butuh makan. Ya, ini tidak dimaksudkan. Maka tidak termasuk tolong menolong dalam, ya, keburukan. Kemudian yang kedua, ya, tidak langsung. Kalau tolong menolong tidak langsung, maka ya ini tidak digolongkan dalam tolong menolong dalam keburukan. Tidak langsung itu bagaimana? Ya, ada pemisah yang lainnya. Ada pemisah yang lainnya. Seperti misalnya ya, kalau ada orang berjual beli dengan orang non-muslim, kita katakan boleh tidak? Jawabannya boleh. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, dengan kita berjual beli dengan non-muslim, akhirnya ekonomi non-muslim menjadi kuat. Ketika ekonomi non-muslim ini menjadi kuat, bisa saja mereka malah melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Jawabannya iya, ada kemungkinan itu. Tapi ini tidak langsung. Tidak langsung. Tolong menolongnya tidak langsung. Maka ketika tolong menolong tidak langsung seperti ini, maka tidak bisa dilarang atau dimasukkan ke dalam sesuatu yang diharamkan. Karena memang tidak langsung. Kemudian ya ketika kita jual beli seperti itu, tidak ada niat juga di dalam benak kita untuk menguatkan mereka, untuk melemahkan kaum muslimin. Ya tidak ada maksud seperti itu sama sekali. Ya, ini yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Kemudian ada juga ya sisi irtikabu akhafid dararain. Sisi apa? Irtikab akhafid dararain. Melakukan pilihan yang paling ringan mudaratnya. Melakukan pilihan yang paling ringan mudaratnya. Misalnya tadi disebutkan bak rokok. Ya, bak rokok. Kalau misalnya tidak disediakan bak rokok,
akhirnya putung rokok di mana-mana, kotoran rokok di mana-mana, malah akhirnya menjadikan ruangan menjadi lebih kotor, sampah menjadi lebih di mana-mana. Padahal tidak mungkin melarang mereka untuk merokok di tempat tersebut. Maka akhirnya disediakanlah bak rokok. Menyediakan bak rokok ini kemudaratan, karena malah memfasilitasi orang yang merokok. Tapi kalau tidak disediakan bak rokok di tempat tersebut, padahal jelas ya tidak mungkin orang ya dilarang merokok di tempat itu. Ini sisi ini masih dibolehkan karena ini masuk dalam kategori tadi irtikabu akhafid darar, memilih mudarat yang lebih ringan. Saya contohkan ya, misalnya di terminal atau di tempat-tempat tunggu yang umum, bersifat umum dan ruangannya terbuka. Dan ini milik pemerintah misalnya. Dan pemerintah tidak mampu untuk melarang semuanya dari tindakan merokok. Akhirnya ya mau tidak mau orang pasti ada yang ngerokok, dan banyak. Ketika tidak disediakan misalnya tempat pembuangan rokok atau tidak disediakan asbak, malah nanti menjadi lebih parah keadaannya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, untuk meringankan keburukan yang ada, dibolehkan melakukan hal tersebut. Ya, ini irtikabu akhafid darar. Tentunya ya, kalau misalnya dimungkinkan untuk melarang merokok, jelas itu yang lebih baik. Tapi kalau tidak dimungkinkan, maka pilihan inilah yang paling ringan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon kita. Jadi kita akan coba sapa penelpon terlebih dahulu. Ada Ibu Santi di Bandung ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Kami persilahkan Ibu pertanyaannya. Oh iya. Ya, langsung Bu. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Sudah. Izin bertanya. Pada suatu hari saya mendapat kirim tetangga, yang kebetulan tetangga saya butuh makanan itu tek dan Mohon maaf Ibu, mungkin bisa diulangi ya. Bu pertanyaannya. Oh, soalnya ada feedback. terputus. Oh gitu. Ya, coba ulang, Ibu bisa ulangi terlebih dahulu. Ada feedback Bu ya? Ya, suaranya. Jadi sekarang udah jelas? Sekarang udah jelas Ibu. Silakan Bu. Iya Ustadz. Jadi pada suatu saya terima tetangga yang kebetulan tetangga saya mempunyai dan rujak. Di warung tersebut ada menu. Ya. Tempat saya putus-putus. Bisa dilanjutkan Ibu? Oh gitu. Nah, warung tersebut ada menu non halalnya. Ya. Ada menu non halalnya ya. Kemudian? Kemudian saya dikirimi makan rujaknya. Hanya pas waktu mereka mengirim ke rumah, saya memang sedang ada di rumah. Dan saya yang mohon maaf Ibu, kami karena saya ya. Suaranya sering terputus-putus, jadinya kita susah menangkap jawabannya. Mungkin Ibu bisa sekarang gimana? tuliskan. Kita coba. Atau kita mungkin Ibu bisa tuliskan, nanti kirimkan ke nomor yang Ibu hubungi sekarang saat ini.
Ibu bisa tuliskan saja melalui WA. Ibu bisa kirimkan ke nomor. Ya, mohon maaf Ibu bisa mungkin nanti tuliskan saja di nomor WhatsApp ini supaya nanti kami bacakan ulang Ibu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, syukron jazakumullahu khair. Itu sih. Ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin untuk Ibu Santi tadi yang dari Bandung bisa nanti menuliskan pertanyaannya melalui WhatsApp chat dan mengirimkan pertanyaan tersebut nantinya. Akan kita coba bacakan. Baik, kita optimalkan waktu untuk kemudian membacakan pertanyaan dari website Dewan Redaksi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Adilah Wirasentana Ustaz, di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Beliau bertanya, saya izin bertanya, apakah puasa Arafah harus mengikuti negara asal walaupun ada perbedaan untuk hari raya Idul Adha-nya Ustaz? Baik. Syukran jazakallah khairan. Iya. Pertanyaannya tentang puasa Arafah. Apakah harus mengikuti Saudi Arabia? Wallahu ta'ala alam. Ana menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu mengikuti ru'yatul hilal negara masing-masing. Puasa Arafah itu mengikuti ru'yatul hilal negara masing-masing. Apabila ternyata berbeda antara ru'yatul hilal di negara Saudi dengan negara Indonesia, maka kita mengikuti ru'yatul hilalnya negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan akhirilah puasa kalian karena kalian melihat hilal. Wansuku laha, dan menyembelihlah kalian karena ru'yatul hilal, karena melihat hilal. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa masuknya 3 bulan itu sama-sama dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal. Ini maksudnya adalah hilal bulan Ramadan. Jadi masuknya bulan Ramadan adalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan akhirilah puasa Ramadan kalian dengan atau karena melihat hilal. Ini menunjukkan ya bahwa untuk menentukan masuknya bulan Syawal maka harus berdasarkan ru'yatul hilal atau penglihatan terhadap hilal. Kemudian Rasulullah mengatakan wansukulaha, berkurbanlah kalian atau menyembelihlah kalian karena melihat hilal. Ini bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Wansukulah, berkurbanlah kalian karena kalian melihat hilal. Menunjukkan bahwa untuk menentukan masuknya bulan Dzulhijjah itu juga dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilalnya mana? Ru'yatul hilalnya negara masing-masing. Sebagaimana di bulan Ramadan, di bulan Syawal kita mengikuti ru'yatul hilal negara kita Indonesia, maka di bulan Dzulhijjah juga demikian. Di bulan Dzulhijjah juga demikian. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dulu di zaman sahabat Nabi SAW pernah terjadi perbedaan ru'yatul hilal
antara negeri Syam dengan negeri Madinah. Padahal jarak antara negeri Syam dengan negeri Madinah ya itu tidak sejauh jarak antara Saudi atau Madinah dengan Indonesia. Madinah dengan Indonesia jauh lebih jauh daripada Madinah Syam. Tapi subhanallah ternyata pernah terjadi perbedaan ru'yatul hilal antara negeri Syam dengan negeri Madinah. Dan ternyata sahabat-sahabat di zaman itu mengembalikan praktek ibadahnya atau masuknya bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal masing-masing. Kalau ini bisa terjadi antara Madinah dan Syam, maka harusnya ini lebih mudah terjadi antara Madinah dengan Indonesia. Dan tidak ada perbedaan antara satu bulan dengan bulan yang lainnya. Sebagaimana ini bisa terjadi pada bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya, ini juga bisa terjadi di bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa untuk menentukan masuknya bulan Hijriyah adalah dengan mendasarkannya kepada ru'yatul hilal negara masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khair atas jawabannya. Kita akan membacakan Masya Allah telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ini Ustaz, ada Nur di Kalimantan Barat. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, ulangi sekali lagi. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertanyaannya. Ustaz izin bertanya, apakah menghirup asap termasuk bagian dari pembatal puasa? Qadarullah, ketika pulang kampung, Ibu Ana masih memasak dengan kayu bakar. Buat kue juga pakai kayu bakar, hanya beberapa masakan yang dimasak menggunakan kompor. Biasanya yang sering terjadi adalah asap kayu bakar tersebut menyebar terbawa angin, dan asap itu lumayan tebal. Ketika Ana melihat asap tebal tersebut yang terbawa angin kemudian menghampiri Ana tidak berpindah posisi, Ustaz. Apakah hal tersebut bisa membatalkan puasa, Ustaz? Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Jawabannya asap tidak membatalkan puasa. Terutama apabila ya penghirupan asap tersebut tidak disengaja. Ya misalnya kita di pinggir jalan, ya ada banyak mobil, ada banyak motor, akhirnya kita menghirup asap di pinggir jalan tersebut, itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi tidak perlu ya kita misalnya lagi masak, ya, kemudian kita menutup hidung kita atau menutup mulut kita agar asap tidak masuk ke hidung, atau asap tidak masuk ke mulut. Ya tidak perlu seperti itu. Ya, ini kalau dilakukan oleh seseorang, ana khawatir ya, ana khawatir ini masuk dalam tindakan berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat. Takutnya ini termasuk tanattu'. Ya, dan setan itu seringkali menggoda manusia dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga akhirnya nanti orang yang melakukannya merasa keberatan. Kalau orang yang melakukannya merasa keberatan dan berjalan dalam waktu yang lama,
nanti akhirnya orangnya malah merasa bahwa agama ini menjadi beban hidup yang sangat berat bagi dia. Bisa jadi akhirnya dia futur karena ya tidak tahan dengan hal-hal yang sebenarnya dia sendiri yang memberatkannya. Dan ana juga khawatir ini termasuk akibat dari was-was yang menghinggapi hati seseorang, sampai hal-hal yang semacam ini ya ditakutkan oleh dia. Ya, jangan sampai yang seperti ini ya menjadikan kita was-was ya. Dan jangan sampai kita memperdulikan yang seperti ini. Sudah tidak usah pedulikan ya, karena memang asap itu tidak membatalkan puasa. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Kita akan coba bacakan pertanyaan dari Ibu Santi yang dari Bandung tadi, Ustaz, yang sempat terputus jaringannya dengan kita. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum, saya izin bertanya. Pada satu hari saya mendapatkan kiriman dari tetangga, yang kebetulan tetangga saya mempunyai usaha warung lotek dan rujak. Namun di warung tersebut ada menu non halalnya. Pada saat makanan berupa rujak itu dikirim, kebetulan saya tidak sedang di rumah. Jadi makanan tersebut diterima oleh ART saya. Bagaimana sebaiknya, Ustadz? Apakah makanan tersebut boleh diberikan pada orang lain atau sebaiknya dibuang? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, tidak jelas ya di pertanyaan apa menu non halalnya ini. Tidak dijelaskan secara spesifik, tidak detailkan pertanyaannya, sehingga saya tidak bisa jawab ya secara pasti, secara lebih dalam, karena pertanyaannya kurang detail. Ya. Kalau misalnya kita pakai hukum asal, ya pada asalnya makanan itu halal selama kita tidak tahu ada yang menjadikannya haram. Ya, adapun warung tersebut punya menu yang non halal, maka ini apakah mempengaruhi semua makanan yang di warung itu atau tidak? Ini butuh perincian ya, butuh perincian bagaimana menu non halalnya itu. Bagaimana pengaruhnya terhadap makanan-makanan yang lain. Ini tidak disebutkan dalam pertanyaan sehingga Anda tidak bisa menjawab lebih jauh lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa ditanyakan kembali. Ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain terlebih dahulu. Ada Ibu Iis yang telah menunggu di Bandung. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Ya, Saya ada ikut tangga di sekitar saya, itu ditinggalkan sama suaminya, punya anak satu. Terus dia tidak mendapat nafkah sama sekali, udah berbulan-bulan dan tidak ada kabarnya juga. Itu punya anak satu, masuk sekolah nggak ada pisan yang biayain. Nah, saya tuh suka ngebantu gitu, kekurangan yang sehari-harinya gitu. Tapi orang itu, ya keluarga itu susah banget diajak ibadah gitu, susah banget diajak menutup aurat, terus bahasanya juga. Yang saya tanyakan, apakah saya harus terus membantu atau bagaimana gitu, karena saya merasa kasihan juga gitu. Tapi ya itu orangnya seperti itu. Begitu Ustadz, pertanyaan saya. Mudah-mudahan memberi pencerahan sama saya. Yang di awal kurang jelas. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetangganya, Ustaz.
Tetangga dekat rumahnya. Gimana? Yang dibantu tetangga. Tadi di awal-awal nggak jelas. Ya, yang dibantu tetangga dekat rumahnya, Ustaz. Tetangga dekat rumah. Ya, tetangga dekat rumah. Tapi yaitu keresahannya ialah mungkin beliau setelah membantu, namun ini orang yang dibantu ini tidak sangat susah diajak untuk ibadah. Apakah kita terus membantu atau bagaimana, Ustaz? Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau ada tetangga kita yang kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan bantuan. Ya, membutuhkan bantuan. Apakah kita dianjurkan untuk membantunya? Apakah kita boleh membantunya? Maka jawabannya, kita boleh membantunya dan kita dianjurkan membantunya. Ustadz, keadaan dia seperti itu, sulit untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak masalah. Ya. Yang penting kita tidak membantunya melakukan keburukan. Ya. Ustadz, kalau kita bantu, nanti dia semakin kuat dalam melakukan kemaksiatan. Maka jawabannya belum tentu. Ya. Belum tentu dengan berjalannya waktu akan seperti itu. Dan kita membantu dia bukan untuk kemaksiatan. Kita membantu dia karena kita melihat dia sangat membutuhkan bantuan. Ya. Adapun nanti akhirnya misalnya kalau kita bantu dia makan, akhirnya tenaganya digunakan untuk kemaksiatan, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi tenaga tersebut digunakan dia untuk kebaikan. Ya. Adapun apakah kita dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada dia agar dia memperbaiki kehidupannya, agar dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya iya. Kita bantu dia ketika dia merasa kita banyak memberikan bantuan kepada dia, dia akan mendengar nasihat kita. Dia akan menjadi orang yang merasa berhutang jasa kepada kita. Kalau kita arahkan untuk kebaikan, maka insya Allah dia akan melakukan kebaikan. Atau bisa saja ada tarik ulur. Ada apa? Tarik ulur. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Nanti kalau misalnya dia sangat membutuhkan sekali, ajukan syarat misalnya. Ya, aku mau bantu, tapi diubahlah kebiasaan buruknya. Saya minta syarat dalam sehari, ayo misalnya sholat 5 waktu di masjid. Nah, itu dengan cara tarik ulur seperti itu, ya, insya Allah lama kelamaan dia bisa menjadi semakin baik dan semakin baik. Ya, jadi untuk mengubah kebiasaan seseorang itu tidak mudah. Tapi kalau kita berusaha terus sedikit demi sedikit untuk mengubah kebiasaan buruk seseorang, insya Allah ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada hamba Allah dari Medan ya. Ya, kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami persilahkan Pak. Kami persilahkan Pak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin bertanya Pak Ustaz. Saya punya biola. Itu boleh dijual apa enggak ya Pak Ustaz? Kalau mau dihancurkan, ya itu punya apa? Pemberian mantan saya, mantan pacar. Itu aja. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Alat musik ya. Biola. Alat musik itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya,
la ya'tiyanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan datang banyak kaum dari umatku. Banyak kaum dari umatku. Jadi orang banyak sekali nanti yang menghalalkan ini. Mereka menghalalkan perzinaan. Menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki. Menghalalkan khamr, semua yang memabukkan. Dan menghalalkan alat-alat musik. Coba kita lihat 4 ini. Perzinaan haram atau halal? Kita katakan haram. Sutra bagi laki-laki ini juga diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu khamr, semua yang memabukkan, halal atau haram? Jawabannya haram. Kemudian Rasulullah menyebutkan al-ma'azif, alat-alat musik. Kalau kita mengatakan alat musik ini halal, maka akan lucu jadinya. Alat musik disebutkan bersamaan dengan 3 hal yang diharamkan. Maka ini menunjukkan bahwa alat musik juga diharamkan. Ketika sesuatu diharamkan, maka diharamkan untuk menjualnya juga. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan harganya. Nggak boleh dijual. Terus bagaimana Ustaz? Jadi rusak. Kalau misalnya kepengen menjual, jual saja sebagai kayu. Jadi jangan dibentuk biola lagi. Misalnya biola tersebut dirusak jadi kayu. Jual dia sebagai kayu, bukan sebagai biola. Kalau ingin menjualnya. Tapi kalau kayu kan Ustadz harganya sudah nggak seperti biola. Jawabannya iya. Terus Ustadz, ini uangnya hilang. Yang menghilangkan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan adalah orang yang membeli biola. Kenapa dia gunakan uangnya untuk membeli biola? Itu, dia membuangnya ketika itu. Jadi setelah jadi biola, sudah nggak berharga. Nggak dihargai di dalam Islam. Dia jadi barang yang diharamkan. Ya, dia jadi barang yang diharamkan. Kalau dibakar tidak ada masalah. Karena dia barang yang diharamkan. Ya. Demikian wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Masya Allah. Masya Allah, ini masih terhubung dengan telepon selanjutnya. Ternyata Ustaz kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Riah di Tasikmalaya ya. Halo. Ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Kalau membaca Marqatul Mahabbah dari tanggal 1 Maulud sampai tanggal 12 Maulud, itu ada tuntunannya dan ada pahalanya. Karena di daerah saya udah dibiasakan dari tanggal 1 sampai 12 terus membacakan Marqatul Mahabbah gitu setiap malam. Itu bagaimana Ustaz? Minta penjelasannya. Ya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Membaca apa tadi? Marqatul Mahabbah Ustaz. Allahu a'lam ini. Marqatul Mahabbah. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah.
Ini masalah ibadah ya. Ini masalah ibadah, bukan masalah kebiasaan. Dan indikasi bahwa itu masalah ibadah adalah niat orang yang melakukannya. Salah satu indikasinya, niat orang yang melakukannya. Apakah niatnya dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan itu ataukah tidak? Maka orang yang melakukan seperti itu, dia akan mengatakan, saya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan ini. Maka ini adalah amalan ibadah. Ketika itu amalan ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan. Coba sekarang kita tanya, apakah yang ditanyakan itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah belum ada? Siapakah yang menyusunnya? Siapakah yang membuatnya? Siapakah yang menulisnya? Apakah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah setelahnya? Kemudian, kalau itu dianggap sebagai tindakan untuk membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau itu dianggap sebagai tindakan memuji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlebihan misalnya, atau itu dianggap sebagai sarana untuk membaca sholawat yang banyak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaannya, bukankah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mampu melakukannya? Jawabannya jelas iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mampu melakukannya. Kemudian yang kedua, bukankah pendorong untuk melakukan hal tersebut sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Jawabannya iya. Di antara pendorongnya, mereka menginginkan pahala, sebagaimana orang-orang yang melakukannya di zaman ini menginginkan pahala. Kemudian di zaman dulu tidak ada penghalang untuk melakukan yang seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Ini tanda tanya besar, ya, tanda tanya besar kepada mereka yang melakukan. Kenapa itu masalah ibadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya. Ada pendorong di zaman Nabi dan para sahabat, kemudian tidak ada penghalang. Kenapa dahulu Rasulullah tidak melakukannya, dan tidak ada satupun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu kebaikan, tentunya mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendahului kita melakukannya. Ketika mereka tidak melakukannya, berarti itu bukan kebaikan. Berarti itu bukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan semuanya kepada umat. Yang baik semua dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang buruk juga demikian, semua sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bukan agama di zaman itu, maka di zaman kita juga bukan agama. Coba tanya mereka, tanya mereka, apakah ada anjuran seperti itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasulullah pernah melakukannya? Apakah membaca dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu ada tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba tanya ke mereka. Maka jawabannya jawabannya biasanya tidak ada. Tidak ada hadisnya. Tidak ada anjuran yang seperti itu. Kalau ada hadisnya, teliti sanadnya. Biasanya sanadnya sanad yang lemah, bahkan palsu. Ya, intinya amalan yang seperti itu tidak usah dilakukan. Kalau ingin membaca sirah Nabi, silahkan baca.
Tidak perlu dibatas-batasi dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau ingin memperbanyak membaca salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan memperbanyak sepanjang tahun. Tidak perlu dibatasi tanggal 1 sampai tanggal 12. Iya. Kalau ingin misalnya menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu dibatasi dari tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal. Bacalah sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau sepanjang tahun, agar kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bersemi terus sepanjang tahun sampai akhir hidup kita. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Ya, kita masih memiliki waktu tersisa. Kita coba optimalkan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Masya Allah. Ternyata sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Saya ada Ino di Sumatera Utara. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ino, silakan. Ya, Ustaz. Ketika turun sujud, Ustaz, ada yang mendahulukan lututnya, juga ada yang mendahulukan tangannya. Apakah kedua hal ini sahih semuanya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Mohon maaf Bapak, kita belum bisa menangkap dengan jelas suara pertanyaannya. Ketika setelah membaca i'tidal, lalu turun sujud, akan ada yang mendahulukan lututnya untuk turun sujud. Dan ada yang mendahulukan pula tangannya untuk sujud. Ya. Pertanyaannya, apakah kedua cara ini sahih, Ustaz, hingga dapat diamalkan keduanya atau gimana? Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di tempat anak kurang jelas suara. Saya coba ulangi Ustaz ya pertanyaannya. Yang kami tangkap tadi pertanyaannya ketika setelah i'tidal menuju sujud Ustaz, ada yang mendahulukan lututnya. Ketika setelah i'tidal. Suaranya dikencengkan. Afwan Ustaz. Ya, kami coba ulangi Ustaz. Setelah i'tidal menuju sujud ini Ustaz, turun ke tempat sujud, ada yang mendahulukan tangan, ada pula yang mendahulukan lutut. Apakah kedua cara ini disunnahkan atau bagaimana yang sebenarnya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Iya. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun para ulama sepakat bahwa dua cara ini tidak sampai membatalkan salat. Dua cara ini tidak sampai membatalkan salat atau menjadikan salatnya tidak sah. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Para ulama hanya berbeda pendapat dalam masalah mana yang lebih afdal dari dua cara ini. Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah mendahulukan lutut. Ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah mendahulukan tangan. Ya, ini ketika turun ya dari i'tidal ke sujud. Dari sisi hadis, ada hadis yang menguatkan pendapat yang pertama, ada hadis yang menguatkan pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam, kalau anak ditanya tentang mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini, anak menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih afdal
adalah mendahulukan tangan dahulu. Iya, mendahulukan tangan dahulu, kemudian baru meletakkan lutut. Ya, ini ya berdasarkan hadis yang menjelaskan masalah itu atau menyebutkannya. Yang kedua, ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi onta ketika turun dari berdiri ke duduk. Dan onta ketika turun itu mendahulukan lututnya. Karena onta ketika turun itu yang diturunkan lebih dahulu adalah depannya. Dan depan onta itu lutut. Ya, depan onta itu lutut. Maka kita jangan mendahulukan lutut dulu. Ya, yang kita dahulukan tangan, baru setelah itu lututnya. Karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi onta ketika ia turun. Demikian, wallahu taala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Kita masih memiliki waktu sekitar 4 menit lagi, Ustaz. Kita coba optimalkan. Ini pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Tenaya di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Bismillah, Ustaz. Istri saya meninggal ketika kami sedang proses sidang cerai. Istri saya meninggalkan saya 2 anak laki-laki, 1 kandung bawaan sebelum nikah, 1 lagi anak kandung kami. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan hanya berdua bersaudara, semua perempuan. Pertanyaan saya, apakah secara agama saya masih suaminya walaupun saya sudah ikhlas dalam hati kalau hakim putuskan cerai? Kemudian bolehkah saya melepas hak waris saya dan anak kandung kami atas harta warisan istri? Syukran, jazakumullah khairan. Pertanyaannya itu yang menggugat cerai siapa? Sepertinya kalau kita lihat dari redaksinya, Ustaz, istrinya. Karena istrinya menggugat cerai. Istrinya menggugat cerai karena di sini beliau sampaikan. Terus suaminya apakah sudah mentalak istrinya? Dari redaksi pertanyaan beliau yang mengatakan apakah secara agama saya masih suaminya walaupun saya sudah ikhlas dalam hati kalau hakim putuskan cerai, Ustaz. Jadi berarti suaminya belum menceraikan. Belum menceraikan. Iya, kalau suaminya belum menceraikannya berarti istri itu masih istrinya. Walaupun masih dalam proses persidangan karena yang menggugat cerai adalah istrinya. Yang menggugat cerai istrinya, suaminya belum menceraikan dan khawatir kalau misalnya nanti hakimnya memutuskan perceraian itu. Makanya dia bilang hati sudah ikhlas apabila hakim memutuskan cerai. Berarti secara redaksi ini kalau yang kita tangkap ya dari pertanyaan, berarti suami belum menceraikan dan hakim belum memutuskan cerai. Ya, hanya istri sudah menggugat cerai. Maka kalau keadaannya seperti itu berarti istri masih tetap suami masih tetap menjadi suaminya, ya. Jadi laki-laki tersebut masih dianggap sebagai suaminya karena dia belum menceraikan, ya, dan hakim juga belum memutuskan cerai. Dan qadarullah ma syaa fa'al, ternyata ya wanita tersebut meninggal lebih dulu sehingga belum jadi cerai. Wallahu a'lam. Dan tadi pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan keduanya, Ustaz, bolehkah saya melepas hak waris saya dan anak kandung kami atas harta warisan istri, Ustaz? Itu bukan hak kita, ya. Bukan hak kita membatalkan pembagian yang Allah berikan untuk kita. Jadi itu otomatis menjadi harta kita, ya, yang menjadi bagian kita, maka ya kita ambil. Kalau kita setelah itu ingin melepaskan, lepaskan setelah itu.
lepaskan setelah itu. Baik. Tapi ya sebelum dilepaskan kita harus tahu ya berapa bagian kita dari harta waris tersebut untuk diambil. Kemudian setelah itu kalau ingin menghibahkannya kepada siapapun silahkan hibahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi. Dan dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah kita berhasil menjawab sekitar 9 pertanyaan, dan 6-nya dari penelpon, 3-nya dari website dan redaksi, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semuanya, Ustaz. Kemudian ya, kami juga ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah bersamai program live interaktif kali ini, baik yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui website dan redaksi maupun yang telah menggunakan layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Mengucapkan syukran jazakumullahu khairan. Dan kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui nomor rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Kemudian saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu.